Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Uin Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelompok 8. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi pengembangan media pembelajaran model ADI. Pelajaran media pembelajaran TAI. Dosen pengampu Bapak Nisbi Sahbeni SAG MPDI. Yang beranggotakan saya sendiri atas nama Lalu Badriah NIM 201210-235. Selanjutnya, teman saya dengan nama Jumlia Putri dengan NIM 201210-234. Selanjutnya, Miza Al-Azrah dengan NIM 201210-243. Dan yang terakhir, Muhammad Irsyad Saifullah dengan NIM 201210-248. Langsung saja, kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Model ADI. Pengembangan media pembelajaran model ADI. ADI merupakan salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk mengembangkan pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Ditch and Cherry pada tahun 1996. Untuk sistem pembelajaran, langkah-langkah dalam mengembangkan produknya model ADI dinilai lebih rasional dan lebih lengkap. Model ini banyak digunakan untuk mengembangkan produk pembelajaran seperti modul pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Salah satunya modul desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan. Dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADI. Model ini memiliki 5 fase atau tahap utama, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Untuk tahap analisanya sebagai berikut, yaitu dalam kajian teoris ini, pengembangan membaca kajian-kajian pustaka baik dari buku-buku yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dasar-dasar teoritis yang mendukung pengembangan dalam menentukan apakah penelitian pengembangan ini punya dasar yang kuat. Kajian teoris ini disesuaikan dengan penelitian pengembangan, yaitu dilakukan suatu contoh seperti jika pengembangan melakukan pengembangan rancangan pembelajaran, rancangan pengajaran ataupun tentang bahan ajaran, maka kajian-kajian yang berkaitan dengan hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam, sehingga secara tidak langsung pengembang mengetahui kebutuhan dan hasil instruksional yang direncanakan. Ini pula jika pengembangan berencana untuk melakukan pengembangan rancangan pelajaran maupun rancangan pengajaran, maka pengembangan perlu mendesain sesuatu dengan apa yang diteliti. Jika pengembangan dalam ini mengembangkan bahan ajar, maka pengembangan harus mampu mengembangkan tujuan instruksional. Analisis tugas dan kriteria penilaian yang sesuai dengan bahan ajar yang akan disusun. Selain daripada itu, pengembangan harus menentukan lingkungan pengembangan dalam fase ini. Pengembangan harus memilih tempat dan pembelajaran dari setting yang akan diuji coba. Development atau pengembangan. Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembangan yang sesuai dengan pengembangan yang akan dilakukan. Jika rancangan pembelajaran dan ataupun pengajaran, maka pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan bidang pengembangan itu sendiri. Namun, jika yang dikembangkan berupa produk bahan ajar berupa buku ajar yang diinginkan oleh pengembangan, maka pengembangan harus mengembangkan materi instruksional sehingga produk yang dihasilkan dalam pengembangan bahan ajar ini bisa berupa silabus, RPP, isi materi bahan pembelajaran, lembar evaluasi, dan
tugas lembar penilaian. Langsung saja kita masuk ke D, implementasi. Produk penelitian telah dihasilkan harus diuji melalui beberapa tahapan yang ilmiah, sehingga kevalidan, keterandalan, dan keaslian bisa terukur dan teruji. Seperti berikut ini. Pertama, itu uji ahli. Setelah tahapan perencanaan dan pengembangan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melalui uji ahli. Ini dilakukan oleh ahli atau validator, isi materi, ahli pembelajaran, ahli tes, dan ahli media pembelajaran. Yaitu uji kelompok. Setelah hasil validasi didapatkan dari para validator, maka harus diujikan terlebih dahulu dalam kelompok kecil, itu 10-15. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan apakah rancangan pembelajar atau pengajaran dan ataupun bahan ajar yang dikembangkan telah memenuhi aspek kevalidan, keterandalan, dan keasligunaan, yaitu uji lapangan. Setelah uji kelompok dilakukan dengan mendapatkan kevalidan, keterandalan, dan keasligunaan dari uji kelompok, maka uji lapangan yang dapat dilakukan di kelas, yaitu dengan jumlah pembelajar adalah 25-35. Jadi kita masuk ke E, evaluasi. Tahap evaluasi ini bisa dilakukan setelah keempat tahap awal telah dilakukan. Tahap ini bisa dilakukan dengan memberikan evaluasi formatif maupun sumatif. Ini perlu dilakukan agar pembelajar mengetahui pemeroleh pengetahuan dan pemahaman dari pembelajar selama pembelajaran. Yang kedua yaitu ada subjek uji coba. Subjek uji coba ini bisa diuji cobakan di tingkat SMU atau universitas. Subjek yang dijadikan uji coba ditentukan oleh pengembang sendiri. Yang ketiga ada jenis data. Data yang diambil dari penelitian pengembangan ini diperoleh dari satu, ada uji ahli yaitu ahli isi materi, pembelajaran, tes, dan ahli media yaitu secara kuantitatif berupa pemberian penilaian dan secara kualitatif berupa saran, masukan, maupun komentar melalui lembar validasi. Yang kedua ada para observer melalui lembar observasi dalam mengamati keterlaksana pembelajaran dan aktivitas pelajar berupa pemberian penilaian dan saran, masukan, maupun komentar pada uji kelompok dan lapangan. Yang ketiga ada pembelajar dalam uji kelompok dan lapangan melalui lembar observasi atau angket berupa respon dan skor mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau evaluasi di setiap pertemuan. Ada instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dipakai untuk menguji coba kelayakan produk yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan instrumen yang meliputi seperti yang pertama yaitu ada lembar validasi isi, yang kedua ada lembar validasi rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada lembar validasi tes penguasaan materi, yang keempat ada lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, yang kelima ada lembar observasi aktivitas mahasiswa, yang keenam ada lembar angket respon mahasiswa. Lanjut yang kelima yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif kualitatif dan analisis, dan yang kedua ada analisis deskriptif kuantitatif. Ada instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dipakai untuk menguji coba kelayakan produk yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan instrumen. Kesimpulan yang kami dapat dalam video ini yaitu model pembelajaran ADGI sangat membantu dalam merancang program belajar mengajar dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa langkah yaitu analisis, desain, development, implementation, evaluasi. Kesemua langkah ini berfokus untuk menekankan atau pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai stylis belajar dan konstruktivis belajar di mana peserta didik diwajibkan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif penerima informasi tersebut.